Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Nah, di sini Ibu Guru akan menyampaikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Ayo kita lihat bersama-sama. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan struktur organ penyusun sistem pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan mekanisme pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang ketiga, menganalisis fungsi organ saluran pencernaan. Yang keempat, menganalisis fungsi kelenjar pencernaan pada manusia. Nah, yang kelima, menganalisis kelainan atau gangguan yang menyerang sistem pencernaan pada manusia. Oke, pada hari ini Ibu menyampaikan tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di sini Ibu menyampaikan, apakah kalian sudah pada makan hari ini? Apa saja yang kamu makan? Organ-organ apa saja yang dilewati oleh makanan? Nah, yang keempat, bagaimana sih nasib sesuap nasi atau sepotong roti yang kalian makan dalam saluran pencernaan? Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya yuk kita simak bersama-sama ternyata dalam sistem pencernaan atau pembelajaran kita hari ini kita kaitkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak-anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Dari sini bahwasanya kita sebagai manusia memang dipastikan untuk mencukupi kehidupan kita, untuk tetap bisa bergerak, melakukan proses kehidupan, bahwasanya kita tetap melakukan proses makan dan minum yang semua itu kita pelajari dalam sistem pencernaan manusia. Silahkan kita simak bersama-sama anak-anak sekalian. Adapun alat pertama yaitu mulut. Nah, di mulut terjadi proses yang namanya mekanik dan kimiawi. Mekanik itu dilakukan oleh gigi, sedangkan kimiawi itu dilakukan oleh enzim amilase. Nah, di sana juga fungsinya apa? Yaitu melarutkan makanan untuk pengecapan rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, kemudian menguraikan amilum menjadi maltosa, membuang asam urat atau urea, virus, logam, dan obat-obat yang diekskresikan lewat saliva. Dan terakhir, fungsinya itu zat antibakteri dan antibodi. Dalam gambar yang kedua, kamu perhatikan bahwasanya yaitu gigi. Di situ akan terlihat bagaimana struktur gigi. Kemudian fungsinya adalah yang pertama untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menggilas makanan.
selanjutnya yang ketiga yaitu lidah. Di lidah, kamu akan melihat sendiri fungsinya, yaitu yang pertama sebagai pengecap rasa makanan, sehingga kamu merasakan ada rasa asin, asam, pahit, dan manis. Selanjutnya di situ ada sebagai alat pemindah makanan. Yang selanjutnya adalah sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Selanjutnya yaitu kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva itu ada kelenjar parotid atau parotid, ada salurannya. Kemudian ada kelenjar sublingual, ada kelenjar submandibula. Selanjutnya adalah faring. Nah, faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kumpulan kelenjar atau limfe yang banyak mengandung limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ternyata di dalam esofagus, makanan tadi akan berkontraksi, selanjutnya akan bergerak, melakukan proses secara peristaltik, yaitu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, perhatikan gambar yang bisa kamu lihat di dalam slide. Nah, di lambung, situ kita lihat bersama bahwasanya di lambung ada 3 bagian, yaitu kardiak, ada fundus, ada pilorus. Kemudian di dalam lambung adanya kelenjar yang menghasilkan 2 atau 3 liter cairan lambung, yang itu mengandung enzim pencernaan, ada asam klorida, ada mukus, ada garam, dan air. Kemudian pencernaan secara kimiawi itu terjadi di dalam lambung, yaitu pencernaan protein, ada pencernaan lemak, dan ada pencernaan karbohidrat. Selanjutnya di dalam sistem pencernaan adanya pankreas, hati, dan empedu, di mana pankreas merupakan sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon atau glukogen. Kemudian menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya enzim yang dihasilkan itu adalah tripsinogen, lipase, amilase, aminopeptidase, dan dipeptidase. Nah, fungsi hati adalah mensekresikan atau menyekresikan empedu untuk emulsi dan absorpsi lemak,
mempertahankan homeostatis gula darah, kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan, kemudian mensintesis atau menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein serta mengatur penyimpanan maupun pemakaian lemak. Yang selanjutnya menyimpan mineral, vitamin larut lemak, serta toksin dari pestisida atau obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekspresikan. Yang terakhir, produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati terutama saat tidur. Nah, fungsi hati adalah mensekresikan atau menyekresikan empedu untuk emosi dan absorpsi lemak, mempertahankan homeostatis gula darah, kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan, kemudian mensintesis atau menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein serta mengatur penyimpanan maupun pemakaian lemak. Yang selanjutnya menyimpan mineral, vitamin larut lemak, serta toksin dari pestisida atau obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekspresikan. Yang terakhir, produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati terutama saat tidur. Selanjutnya pada usus halus. Usus halus ini terbagi atas 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, dan ada usus penyerapan atau ileum. Memiliki banyak jajar usus untuk memperluas permukaan penyerapan. Berfungsi sebagai penyerapan makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Zat makanan yang diabsorpsi itu adalah karbohidrat, protein, lemak, air, elektrolit, dan vitamin. Selanjutnya pada usus besar, dan di usus besar ini adalah tempat akhir dari proses pencernaan pada manusia, di mana terdiri atas adanya sekum, ada kolon, dan ada rektum. Fungsinya sebagai mengabsorpsi 80% atau sampai 90% air dan elektrolit, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas, mengeluarkan zat sisa berupa feses. Itulah fungsi dari usus besar. Setelah kamu tadi mendengarkan sistem pencernaan mulai dari alatnya sampai proses-prosesnya, selanjutnya kita memasuki gangguan sistem pencernaan pada makanan. Seperti dalam slide, kamu perhatikan itu ada sariawan, kemudian ada muntah atau sembelit, kemudian ada obstipase atau bisa dibilang pengerasan kelenjar yang berlebihan sehingga sulit membuang air besar. Selanjutnya kemudian ada gastritis atau radang lambung, kemudian ada diare, itu juga masih di gangguan pada sistem pencernaan, dan mungkin masih banyak lain-lain lagi yang ada
di dalam gangguan sistem pada pencernaan. Konstipasi selanjutnya yang bisa membantu hari ini ketika kita mendapatkan gangguan pencernaan pada tubuh manusia. Beberapa teknologi pada sistem pencernaan yang bisa membantu, yaitu salah satunya ada gastroskop, kemudian ada stomach tube, ada feeding tube. Nah, sebenarnya untuk apa sih itu? Nah, itu biasanya untuk misalnya kalau untuk feeding tube itu selang untuk memberi makan pasien melalui hidung ketika dia tidak bisa menelan atau memproses makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian ada stomach tube, itu untuk apa sih stomach tube? Nah, itu untuk mencuci perut, dimana memberi obat-obatan atau mengambil getah pada lambung. Selain ada endoskop, itu selang panjang yang fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang terhubung dengan layar komputernya. Nah, itulah merupakan salah satu teknologi sistem pencernaan makanan yang bisa membantu proses gangguan pencernaan pada manusia. Mungkin hanya seperti itu hari ini kegiatan pembelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami tentang sistem pencernaan pada manusia dan gangguan